Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fahri Nedi Manaf dengan NPM 224111169 dari kelas manajemen 22B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah kegiatan menganalisa laporan keuangan menggunakan konsep dan standar akuntansi keuangan. Keakuratan dan pencegahan kesalahan penafsiran terhadap informasi keuangan di dalam analisis laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan sifat dan konsep akuntansi keuangan selama proses analisa. Umumnya, analisa ini digunakan oleh perusahaan atau organisasi dalam memeriksa seluruh jenis laporan keuangan secara berkala. Melakukan analisa ini sangat penting karena dapat melihat stabilitas keuangan, bahkan menghitung untung rugi sebuah perusahaan. Tujuan: yang pertama, mengetahui perubahan dalam posisi keuangan di suatu periode. Yang kedua, menilai kinerja bisnis di periode yang sedang berjalan. Yang ketiga, memproyeksikan seperti apa bisnis yang berjalan di periode selanjutnya. Yang selanjutnya, memahami potensi perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan keuntungan. Dan yang terakhir, memahami potensi perusahaan untuk melunasi hutang dan bunga baik jangka panjang maupun jangka pendek. Jenis laporan keuangan yang dapat dianalisis. Yang pertama, neraca. Di bidang akuntansi, neraca merupakan laporan keuangan perusahaan di mana di dalamnya adalah informasi aset, kewajiban pembayaran ke pihak terkait mengenai operasional, serta modal di periode tertentu. Komponen yang ada di dalam neraca adalah data histori aktiva. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan ini akan memperlihatkan situasi finansial perusahaan, apakah sedang dalam kondisi rugi atau untung. Biasanya ada banyak catatan kerugian dan keuntungan perusahaan di laporan ini. Catatan tersebut diperoleh dari hasil penjualan produk serta beban yang dikeluarkan perusahaan. Yang ketiga, laporan perubahan posisi keuangan atau arus kas. Laporan ini akan memperlihatkan akuntan atau manajer seperti apa kas perusahaan dipakai selama ini. Ini berarti manajer bisa memantau semua sumber serta bagaimana penggunaan dana perusahaan. Laporan ini termasuk krusial dalam analisis laporan keuangan karena adanya arus kas bisnis. Yang terakhir, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal akan menunjukkan penurunan atau peningkatan modal bersih di suatu periode. Pembuatan laporan ini memerlukan laporan laba rugi. Ini disebabkan karena akuntan harus memperhatikan nominal modal pada akhir periode sesudah dikurangi rugi dan laba perusahaan. Selanjutnya, metode analisis laporan keuangan. Yang pertama, analisis horizontal. Metode analisis horizontal merupakan metode dengan melakukan perbandingan tiap pos yang sama dalam laporan keuangan dengan periode yang berbeda. Biasanya perbandingan yang akan dianalisis berdasarkan 2 atau 3 periode lebih awal. Di dalam analisis horizontal ada 4 analisis lainnya. Yang pertama, analisis sumber dan modal kerja. Teknik analisis laporan keuangan ini dipakai bila ingin mencari tahu sumber serta alokasi modal perusahaan, sekaligus faktor yang memberi pengaruh saat terdapat perubahan. Selanjutnya, analisis trends atau indeks. Analisis ini digunakan untuk melihat kecenderungan dalam posisi keuangan, disebut juga sebagai analisis time series. Jenis ini dapat membantu manajer dalam memutuskan bentuk kinerja perusahaan dari periode ke periode lainnya. Selanjutnya, analisis perubahan laba kotor.
Metode ini digunakan ketika perusahaan ingin mencari tahu faktor penyebab dalam perubahan laba kotor dari periode ke periode lain. Selanjutnya, analisis sumber dan penggunaan kas. Analisis ini biasanya dipakai ketika perusahaan ingin mencari tahu kondisi kas sekaligus faktor penyebab adanya perubahan dalam kas di suatu periode. Selanjutnya, analisis vertikal. Metode dalam analisis laporan keuangan berikutnya adalah analisis vertikal. Analisis ini kerap dipakai ketika melakukan perbandingan terhadap pos keuangan berbeda di satu laporan sama dan di periode yang sama pula. Metode ini kerap dikatakan sebagai metode statis. Di dalam analisis vertikal ada beberapa jenis analisis lainnya. Yang pertama, analisis common size. Analisis ini bekerja dengan membandingkan pos-pos di laporan berdasarkan persentase di suatu periode tertentu. Laporan yang akan dianalisis umumnya adalah laporan neraca dan laporan laba rugi. Biasanya laporan laba rugi akan digambarkan dengan persentase. Selanjutnya, analisis break-even. Analisis titik impas atau break-even merupakan analisis yang kerap dipakai dalam menetapkan tingkat pendapatan yang harus diraih oleh perusahaan. Analisis ini akan mendukung analisis terhadap penjualan produk dari segi kuantitas atau jumlah yang harus diperoleh di suatu periode. Selanjutnya, ada analisis perubahan laba kotor. Metode ini digunakan perusahaan untuk mencari tahu penyebab dalam perubahan laba kotor dari periode ke periode lainnya. Selanjutnya, analisis sumber dan penggunaan kas. Analisis ini biasanya dipakai ketika perusahaan ingin mencari tahu kondisi kas sekaligus faktor penyebab adanya perubahan dalam kas di suatu periode. Selanjutnya, prosedur dalam melakukan analisis laporan keuangan. Yang pertama, memahami latar belakang data perusahaan. Latar belakang data perusahaan termasuk bidang usaha dan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan. Yang kedua, memahami situasi yang mempengaruhi perusahaan. Kondisi ini termasuk informasi tentang tren atau kecenderungan industri, perubahan selera konsumen, perubahan teknologi, serta perubahan faktor ekonomi seperti tingkat bunga, pendapatan per kapita, pajak, dan tingkat inflasi. Yang ketiga, mempelajari laporan dengan menyeluruh. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa laporan sudah menggambarkan data dengan jenis relevan serta sesuai standar akuntansi keuangan. Yang keempat, menganalisis laporan keuangan. Gunakan metode serta teknik-teknik analisis yang telah dijelaskan di atas. Ini merupakan langkah terakhir agar analisis keuangan dapat menginterpretasikan kondisi keuangan perusahaan dengan benar. Kesimpulannya, melakukan analisis pada setiap laporan keuangan adalah hal yang penting untuk mengetahui transparansi arus keuangan lebih baik. Dengan analisis yang dilakukan secara teratur, maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan dalam setiap laporan keuangan akan lebih kecil. Untuk memudahkan Anda dalam membuat laporan keuangan secara cepat dan minim kesalahan, Anda bisa menggunakan software akuntansi yang memiliki fitur untuk membuat laporan keuangan secara otomatis seperti Accurate Online. Cukup sekian dari saya tentang penjelasan analisis laporan keuangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.